Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna lanahtari laulan an hadallahu ma ya'dillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi kita mensembahkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti kuliah di sore hari ini dan salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW karena berkat beliaulah sehingga kita pada sekarang ini bisa menikmati nikmatnya hidup. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Firman walaupun tidak sempat hadir pada kesempatan ini dan teman-teman pasca sarjana yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah juga pada kesempatan ini kelompok kami, kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami mengenai implementasi pengembangan media visual, pembelajaran berbasis teknologi dalam meningkatkan minat belajar. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini ada 2 kelompok yang akan presentasi, yaitu kelompok 4 dan kelompok 5. Tapi sebelum kita masuk ke kelompok 5, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan makalah kami. Ini anggota kelompok kami, ada 4 orang. Saya Amirilla Tuasika sebagai pemandu diskusi kita pada sore hari ini, dan ada Ibu Nirwana Alda, Bapak Ahmad Junaid, dan Bapak Hasim sebagai pemateri. Sebelum kita masuk dan membahas lebih jauh tentang materi kita pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan latar belakang yang kami ambil. Penggunaan dan pemanfaatan pembelajaran dengan menggunakan media visual dapat mempermudah pendidik pada proses belajar mengajar dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, pada kenyataannya sering ditemukan di sekolah-sekolah dan penggunaan serta pemanfaatan media visual belum maksimal karena dalam hal ini pendidikan wajib bersikap profesional baik dari segi kemampuan maupun keterampilan. Nah, untuk para guru sendiri harus dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Nah, daripada itu, dalam makalah ini kami membahas tentang satu media pembelajaran yaitu penggunaan media pembelajaran visual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini juga media yang dianggap yang paling mampu meningkatkan hasil belajar sering digunakan dalam media visual. Dan saya sebelum ke pemateri berikutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari media visual itu sendiri. Nah, media visual merupakan sebuah alat semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera atau mata. Dan media visual sendiri memegang peran aktif atau peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media berbasis visual juga memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Nah, media visual juga dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan dari siswa. Nah, visual juga dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan dukungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Dan materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dan kegunaan pembelajaran media visual akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya yaitu Bapak Hasim. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi langsung saja, yang saya ingin bahas ini mengenai tentang fungsi dan kegunaan pembelajaran media visual.
Jadi, metode mengajar termasuk salah satu unsur dalam suatu proses belajar mengajar. Jadi, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim atau kondisi dan lingkungan belajar. Yang diantaranya diciptakan oleh guru-guru. Media pendidikan memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Kemudian yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti misalnya yang pertama itu adalah objek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro seperti film, bingkai atau gambar. Kemudian yang kedua itu ada gambar yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan Timelaves atau Higgs-Speed fotografi. Kemudian yang ketiga itu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi. Kemudian fungsi yang ketiga itu penggunaan media pendidikan yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik seperti meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kreativitas, dan memungkinkan anak didik belajar sendiri. Kemudian yang keempat yaitu dengan sifat yang unik dan pengalaman yang berbeda yang dimiliki pada setiap siswa, tentu guru mengalami kesulitan bila mana semuanya harus diatasi sendiri. Kemudian ada pun manfaat dan penggunaan media pembelajaran. Dalam proses belajar, siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dikuasai oleh siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu metode mengajar menjadi lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Kemudian yang keempat yaitu siswa lebih banyak melakukan aktivitas seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan atau memerankan dan lain sebagainya. Berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi media pembelajaran adalah sebagai alat bantu pembawa pesan atau informasi dari pengirim atau guru ke penerima pesan atau siswa. Kemudian ada pun fungsi media visual diantaranya yaitu yang pertama fungsi atensi. Fungsi atensi ini yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi efektif. Fungsi efektif yaitu media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar membaca teks yang bergambar. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu kognitif, yaitu media visual terlihat dari teman-teman penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang
terkandung dalam gambar. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi kompensaris, yaitu media pembelajaran visual. Terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Mungkin itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Hasim. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga, yaitu Bapak Ahmad Junaid. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Pak. Oke, maaf sebelumnya kalau terjadi kendala sama penjelasan nantinya karena sementara hujan deras ini. Baik, saya akan lanjut pemaparan materi. Itu selanjutnya tentang pengaruh penggunaan media sosial. Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Dengan kata lain, minat merupakan suatu rasa lebih senang dalam diri seseorang dalam memberikan perhatiannya yang lebih besar terhadap objek tertentu. Ketika manusia melihat sesuatu akan mendatangkan keuntungan atau manfaat, merupakan kepuasan dan kenikmatan, maka ketertarikan itu muncul. Ketertarikan itu akan memompa semangatnya untuk meraih kepuasan dan kenikmatan tersebut. Secara bahasa, minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat adalah resultan dari proses eksplorasi dan manipulasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu. Minat sebagai momen dari kecenderungan yang terarah secara intensif kepada satu objek yang dianggap penting. Minat menampilkan sikap dari sebuah pribadi yang muncul langsung dari akunya seseorang. Pada minat ini terdapat unsur pengenalan, emosi-emosi atau unsur efektif, dan kemauan atau unsur kognitif untuk mencapai suatu objek. Dengan demikian, setiap minat yang muncul akan memuaskan beberapa kebutuhan manusia baik berupa kepuasan ataupun nikmat itu sendiri. Semakin besar kebutuhan seseorang, maka semakin kuat minat orang tersebut. Demikian pula semakin sering minat diekspresikan dalam aktivitas sehari-hari, makin kuat pula minat tersebut. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya kita ke pemateri terakhir, yaitu Ibu Nirwana Alda. Silakan, saya persilakan untuk membawakan materi terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membahas tentang materi implementasi penggunaan media visual. Slide-nya Bu Tabe. Baik, penggunaan media visual untuk siswa cenderung akan berhasil karena cara media visual mereka bisa melihat kosakata pada media visual tersebut. Nah, ada beberapa poin yang kita ambil jika media visual digunakan dalam proses belajar mengajar, antara lain yaitu pendidik bisa mengkondisikan siswa secara maksimal, kemudian siswa dapat mengembangkan kemampuan melihat, mendengar, memahami, dan menelaah materi. Siswa tidak mengalami kejenuhan, kemudian guru mampu menyampaikan materi dalam bentuk video. Siswa memiliki sikap yang kritis atas materi yang diterima melalui video yang sudah dilihat dan didengar secara langsung.
Kemudian menjadikan pembelajaran lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian hemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa media visual merupakan media alternatif untuk menarik minat, memotivasi, dan mengembangkan daya nalar siswa terhadap pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas belajar mengajar di tingkat sekolah dan tingkat sekolah guru dasar, guru diharapkan untuk memanfaatkan taktik, yaitu taktik alat bantu yang mudah diterima untuk menggairahkan minat belajar. 28% sampai 72% rata-rata siswa non media visual siswa. Nah, kondisi interaksi yang ideal antara guru dan murid apabila guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pembelajaran. Pihak sekolah dasar diharapkan bisa memberikan partisipasi lebih banyak dalam rangka mendukung kegiatan guru dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. Nah, partisipasi tersebut dapat berupa penyelenggaraan pelatihan-pelatihan mengenai peningkatan kualitas belajar mengajar, serta bantuan dana bagi guru yang membuat media pembelajaran baru yang efektif dan kreatif. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk materi terakhir, Ibu Nirwana. Dan Bapak Ibu, kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab sebelum kita masuk ke materi atau kelompok lain untuk presentasi. Saya beri kesempatan untuk dua penanya pertama dulu ya Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya atau kurang paham dengan penjelasan materi kami persilakan. Ya, karena sudah ada Bapak Samsul, saya persilakan Pak. Silakan Pak, mau bertanya saya persilakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih oleh kelompok 4 memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Mungkin secara ringkas saja. Ini bahasanya tadi tentang masalah pengembangan media pembelajaran. Medianya ini adalah bentuk visual yang tentunya kalau secara detail tadi dijelaskan itu visual itu kita mengandalkan dengan penglihatan. Ini tadi dijelaskan bahwa ini akan mampu untuk meningkatkan minat belajar siswa. Bagaimana dengan peranan visual ini yang hanya mampu kita bisa mengandalkan dengan penglihatan, sedangkan secara pendengaran atau melalui audio itu kurang ke sana atau tidak tersedia untuk di media ini. Sementara yang kita harap adalah di samping penglihatan, pendengaran, dan pengamatan, ini sangat dibutuhkan dalam suatu proses pembelajaran. Apakah memang media ini memang artinya bisa meningkatkan produktivitas pembelajaran karena hanya mengandalkan dengan penglihatan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsul. Kita beralih ke pertanyaan penanya kedua, yaitu Ibu Nur Mutmainah. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Langsung saja di sini pertanyaan saya, karena judulnya di sini
implementasi pengembangan media visual. Jadi di sini saya mempertanyakan media visual apa yang bisa diterapkan itu di dalam pembelajaran. Bisa disebutkan beberapa contoh-contoh media visualnya dan bagaimana penerapannya jika dilakukan di dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran PAI. Oke, terima kasih untuk dua penanya pertama. Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, kita beralih ke kelompok 5 dulu untuk mempresentasikan makalahnya. Saya serahkan kepada moderator kelompok 5 untuk mengambil alih diskusi sore hari ini. Silakan, Sul. Tes Pak Sul. Sudah bisa masuk suaranya Pak Sul? Ntar bisukan sendiri Pak karena lagi di jalan Kak. Tunggu dulu. Sampai lagi suruh. Oh iya iya. Tunggu dulu Pak, tunggu. Bisa di screen. Siapa ya? Tak baca main chat. Tapi saya belum mendapatkan. Kalau memang mendapatkan sebuah edukasi, berhenti bila seperti pengobatan, seperti pemakan kaya, luar dari
Baik, tes 1, 2, 3. Kelompok 5 sudah siap ini. Iya, Pak. Bu Sukma, Bu Nur Esa, Pak Iya, Pak. Sul, dan sahabat-sahabat mahasiswa pasca, kita mulai ya presentasi kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Firman MA selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Sahabat-sahabat mahasiswa pasca sarjana, mobil khusus kelompok 4 dan kelompok 5 yang selaku pemateri atau yang memberikan presentasi pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, untuk sesi kedua adalah kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah judul yang sangat menarik dalam pengembangan pembelajaran PAI, yaitu implementasi metode pembelajaran mind mapping dalam mengembangkan kreativitas siswa pada pembelajaran fikih. Nah, sahabat-sahabat sekalian, melihat judulnya saja ini sangat mengundang daya minat kita dalam lebih menggali judul ini tentang mind mapping, bahwa pendidikan saat ini sebagai pilar pembangunan. Di latar belakangnya dulu, Bu, siapa yang share screen ini? Kelompok kami yang pertama ada Pak Sul Fajri Amiruddin, dan yang kedua ada Ibu Nur Esa. Kita doakan sama-sama Ibu Nur Esa diberikan kesehatan, kesembuhan sehingga bisa kembali beraktivitas dengan baik. Kemudian yang ketiga ada Ibu Sukmah Kristalara yang sangat energik pada sore hari ini. Dan yang keempat adalah Solidina selaku moderator pada sore hari ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi apa yang menyebabkan kami kelompok 5 mengangkat topik ini, karena dalam hebat kami bahwa pendidikan saat ini sebagai pilar pembangunan karakter dan kemampuan individu. Kemudian pendidikan itu tentu sangat membutuhkan inovasi dalam metode pembelajaran untuk pembelajaran agama. Kemudian relevansi metode pembelajaran mapping dalam pembelajaran fikih. Jadi di makalah kami Bapak Ibu, saya kira bisa dilihat saja ke rumus masalahnya. Kelompok 5 mengangkat 4 poin rumusan masalah ya. Pertama, apa pengertian metode pembelajaran minding dalam mengembangkan kreativitas siswa pada pembelajaran fikih. Jadi ada dua variabel yang dijelaskan di sini, yaitu mind mapping dan kreativitas siswa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah metode pembelajaran mind mapping dalam mengembangkan kreativitas siswa pada pembelajaran fikih. Kemudian yang ketiga, apa manfaat penggunaan mind mapping dalam mengembangkan kreativitas siswa pada pembelajaran fikih. Dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, sangat menarik saya kira untuk menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh kelompok 5. Kita langsung saja mengundang kepada pemateri pertama dari kelompok 5 untuk menjelaskan
pengertian, metode mind mapping, dan seterusnya kepada kelompok 5 yang akan mempresentasikan pengertian dan tujuan mind mapping. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya izin untuk off kamera karena sedang dalam perjalanan pulang tadi. Ini masih ada cuaca hujan, dan jaringannya kurang memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan permasalahan pertama dari makalah kami, yaitu terkait pengertian metode pembelajaran mind mapping dengan kreativitas siswa dalam pembelajaran MCQ. Untuk yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran mind mapping. Metode pembelajaran mind mapping merupakan metode pembelajaran yang dimaksudkan untuk menumbuhkan informasi peserta didik dengan kegiatan kreatif dengan cara mengumpulkan pemikiran dasar suatu ide ke dalam peta pikiran yang mudah dipahami oleh peserta didik. Mind mapping sangat membantu dalam memahami materi, terutama materi yang telah diperoleh oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode mind mapping ini memiliki cara tersendiri dalam menyajikan substansi materi berupa pemetaan pikiran, berdasarkan kemampuan peserta didik dan sarana untuk membuat topik secara visual dan grafis yang dapat membantu merekam, memperkuat, dan meninjau informasi yang telah dipelajari. Mind mapping atau kadang juga disebut mind map, ini jika diartikan sebenarnya sama saja. Hanya saja jika mind mapping itu berarti pemetaan pikiran, mind map itu peta pikiran. Kalau diartikan secara arti kata, mind map adalah gambaran sistem atau peta pikiran yang telah dikumpulkan berdasarkan pemikiran otak. Sedangkan mind mapping adalah cara memindahkan struktur ide dalam pikiran dalam bentuk tulisan dan gambar. Dari makna ini menyebutkan bahwa mind map dengan mind map itu tidak jauh berbeda. Ini tetap sama, khususnya termasuk memetakan sebuah ide. Mind mapping ini ditemukan atau penemunya adalah Tony Buzan. Tony Buzan mengembangkan teknik ini bertekad untuk mempersiapkan kemampuan berpikir seseorang dengan Halo Bu Sukma, masih bersama kami di sini kah? Masih Pak, tadi keluar lagi Zoom-nya. Mohon maaf. Silakan Baik, saya lanjut dilanjut. kembali. Oh ya, Hadijah, baik hati-hati Pak. di jalan Bu. Tadi sudah sampai di Tony Buzan, yang mana Tony Buzan merupakan penemu daripada metode mind mapping ini. Buzan menerangkan bahwa mind map adalah metode paling mudah untuk memasukkan informasi ke dalam otak dan untuk memulihkan data dari pikiran. Proses informasi ini terjadi di otak manusia yang merupakan proses belajar. Nah, hasil proses informasi ini adalah bagian daripada kemampuan kognitif. Baik, selanjutnya. Tujuan mind mapping. Ketika seseorang menciptakan sesuatu, pastilah memiliki latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Seperti halnya mind mapping ini diciptakan untuk mempermudah seseorang dalam melakukan suatu aktivitas secara terstruktur. Maka dari itu,
mind map ini memiliki tujuan diantaranya yang bisa kita lihat di PowerPoint. Yang pertama itu menumbuhkan kemampuan menggambarkan kesimpulan-kesimpulan yang mudah diterima oleh akal. Yang kedua, mengembangkan kapasitas untuk mengatur dan menggabungkan data atau pemikiran menjadi satu. Tiga, menumbuhkan kemampuan figuring holistik untuk melihat keseluruhan dan bagian-bagiannya. Keempat, mengembangkan kecakapan strategi dan kecenderungan belajar. 5, kenali ide, konsep-konsep, dan hipotesis mata pelajaran. Keenam, memahami sudut pandang atau perspektif dan nilai tentang mata pelajaran. 7, menumbuhkan sikap reseptif terhadap pemikiran-pemikiran baru. 8, menumbuhkan kemampuan untuk merenungkan kebebasan. Dari beberapa tujuan mind map tersebut, sebuah kesepakatan bahwasanya tujuan daripada mind mapping itu yaitu suatu proses yang mengembangkan daya pikir individu yang kritis, cakap, inovatif, terbuka, kreatif, dan mandiri, sehingga menjadikan mind map ini adalah suatu acuan seseorang untuk mencapai kesuksesan dalam aktivitasnya. Baik. Saya kira sudah selesai ya Bu Sukma. Putus nyambung ini koneksinya Bu Sukma. Baik, saya lanjut. Lanjut, silakan Bu. Ya, pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan kata dari creativity yang berarti mencipta atau create, yang merupakan daya cipta seseorang dalam menciptakan suatu hal-hal yang baru. Kreativitas seringkali disebut juga dengan istilah daya cipta, yaitu kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan kolaborasi bersama antara hal-hal yang telah ada sebelumnya dan hal-hal yang baru sesuai dengan informasi, data, atau komponen-komponen yang ada. Berpikir kreatif atau nalar inovatif adalah interaksi nalar yang memiliki ciri kefasihan, yaitu fluensi, adaptabilitas, keaslian kreativitas, dan enumerasi atau elaborasi. Untuk secara rincinya, komponen-komponen penalaran inovatif adalah sebagai berikut, yang mana pertama adalah kefasihan. Kefasihan adalah kemampuan untuk mengomunikasikan dengan jelas seberapa banyak pemikiran atau ide, gagasan diharapkan secara jelas, seberapa cepat dan sederhana untuk menyampaikan perkembangan baru yang imajinatif. Komponen yang kedua yaitu keluasan atau fleksibilitas, di mana keluasan adalah kemampuan untuk memberikan banyak pemikiran atau pemikiran yang berbeda dan tidak berulang dengan memeriksanya menurut perspektif yang berbeda, mempertimbangkan hal-hal yang perspektif terbalik atau berlawanan, mengambil ide-ide lama dan menyesuaikannya dengan cara-cara baru, dan membalikkan pemikiran yang ada. Hal ini mencakup kemampuan untuk melibatkan setiap indera dalam membuat pemikiran-pemikiran yang inovatif. Untuk komponen ketiga, baik, saya lanjut kembali. Maksudnya tadi keluar lagi. Untuk komponen ketiga, yaitu originalitas, merupakan kemampuan untuk memikirkan pemikiran-pemikiran atau
pemikiran yang luar biasa dan mengejutkan. Misalnya yang tidak persis sama dengan yang ada di buku atau unik dalam kaitannya dengan penilaian orang lain. Kreativitas berkali-kali merupakan konsekuensi dari ukuran spesifik energi ilmiah yang diterapkan dan sebagian besar menunjukkan kapasitas untuk fokus. Untuk komponen keempat ada elaborasi. Elaborasi adalah kemampuan untuk memahami unsur-unsur yang mempengaruhi dan menambahkan kehalusan pada pemikiran atau pemikiran sehingga menjadi lebih penting. Kreativitas berpikir dalam pembelajaran cenderung dipandang sebagai suatu aktivitas atau kegiatan peserta didik yang mempertimbangkan dan menyelesaikan suatu masalah pembelajaran dengan memberikan banyak tanggapan dan menggabungkan cara-cara lama ke dalam cara-cara yang baru untuk menciptakan ide-ide yang unik, yang merupakan kapasitas atau kemampuan seseorang dalam memahami dan mengembangkan hal-hal baru dari yang berbeda. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukma Kristalara. Sangat bagus penyampaiannya tadi. Walaupun terkendala dengan masalah koneksi jaringan yang kurang bersahabat, tapi tidak mengurangi dari semangat Bu Sukma menyampaikan materi kepada kita semua pada sore hari ini. Untuk pembahasan berikutnya, disilahkan kepada Pak Sul Fajri Amiruddin untuk menjelaskan makalahnya tentang manfaat mind mapping dan lain-lain. Kepada Pak Sul Fajri, disilakan. Pak Sul, apa sudah bisa bergabung dengan kita, Pak Sul? Bisa Pak, bisa. Sebentar. Silakan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mind mapping. Jadi mind mapping itu ada tergolong dari 5 kelompok. Yang pertama 5 manfaat. Yang pertama meningkatkan konsentrasi. Dan yang kedua, sebentar Pak. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi sahabat-sahabat yang ada di Indonesia bagian timur. Ada Pak Alfian dan Pak Kamsir. Silakan Pak. Yang kedua, yang pertama tadi meningkatkan konsentrasi. Jadi maksudnya di sini mind mapping dapat membantu siswa dalam memahami materi fikih dalam lebih baik dan meningkatkan konsentrasi mereka dalam proses belajar. Dan yang kedua, meningkatkan daya ingat. Jadi mind mapping di sini juga dapat membantu siswa meningkatkan daya ingat mereka terhadap materi fikih. Dengan menggunakan mind mapping, siswa dapat lebih mudah mengingat konsep-konsep yang terkait dengan materi fikih dan menghubungkan mereka dengan contoh-contoh yang relevan. Terus selanjutnya, meningkatkan kemampuan analisis. Jadi siswa dapat meningkatkan kemampuan analisis mereka terhadap materi fikih dengan menggunakan mind mapping. Siswa dapat lebih mudah mengidentifikasi hubungan antara konsep-konsep yang terkait dengan materi fikih dan menghubungkan mereka dengan contoh-contoh relevan. Hal ini juga dapat membantu siswa memahami materi fikih dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis materi fikih. Terus selanjutnya, meningkatkan kemampuan komunikasi. Dengan menggunakan mind mapping, siswa dapat mudah berorganisasi dengan menghubungkan konsep-konsep yang terkait dengan materi fikih sehingga mereka lebih dapat mudah menjelaskan materi fikih kepada orang lain. Hal ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka berkomunikasi.
Dan yang terakhir meningkatkan kemampuan kreativitas, yaitu dapat meningkatkan kemampuan siswa berpikir kreatif dan meningkatkan kemampuan mereka mengembangkan solusi yang inovatif terhadap masalah-masalah terkait. Terus selanjutnya, mungkin slide selanjutnya Pak Moderator. Adapun kelebihan mind map. Adapun kelebihan dan saya lanjutkan. Adapun kelebihan dan kekurangan mind mapping. Jadi di sini mind mapping model ini, kelebihan dari mind mapping adalah yang pertama, model ini dapat dikatakan cukup cepat memahami dan cepat dalam menangani masalah. Dan yang kedua, mind mapping terbukti dapat didemonstrasikan untuk digunakan dalam mengkoordinasikan pikiran-pikiran dan ide-ide yang dihasilkan otak di kepala. Terus selanjutnya, menggerakkan tangan berbagai bentuk kreatif seperti diagram adalah cara paling umum untuk memicu pikiran, menghasilkan imajinasi, dan memunculkan ide-ide kreatif yang beragam. Selanjutnya, kelebihan daripada mind mapping adalah diagram sebagai outline yang sudah dibentuk dapat menjadi pembantu untuk menyusun jadinya suatu topik dalam otak. Terus selanjutnya, lugas dalam materi secara keseluruhan. Dan terakhir, mudah dalam menambahkan data atau informasi baru. Selanjutnya, Pak. Tetapi di sini juga mind mapping mempunyai kekurangan, yaitu adalah yang pertama, hanya peserta didik dengan daya imajinasi yang tinggi dapat terlibat dan merasakan manfaatnya lebih cepat. Dan yang kedua, peserta didik dengan daya imajinasi rendah memerlukan pengulangan dengan frekuensi yang cukup sering untuk dapat mengikuti pembelajaran menggunakan metode mind mapping ini. Dan yang ketiga, ukuran pasti mengenai seluk-beluk data tidak dapat ditentukan. Mungkin itu saja Pak, manfaat dan kekurangan dan kelebihan mind mapping yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf tidak ada kamera kepada teman-teman kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sul Fajri Amiruddin. Satu lagi pemateri kita pada sore hari ini yaitu Ibu Nur Esa yang akan memberikan kita sedikit tentang langkah-langkah implementasi mind mapping dalam meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran fikih. Jadi ini kan tadi mind mapping ini bagaimana sih langkah-langkahnya dari awal, tahapan-tahapannya ketika kita ingin meningkatkan kreativitas dalam sebenarnya ada di makalah ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang kepada Ibu Nur Esa sebelum menjelaskan kesimpulan nantinya. Kepada Ibu Nur Esa, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi saya memohon maaf sebelumnya karena di makalah kami itu terdapat langkah-langkah implementasi metode mind mapping dalam mengembangkan kreativitas siswa pada pembelajaran fikih. Tapi saya mengerjakan PowerPoint-nya, saya lupa memasukkan materi tersebut. Jadi saya memohon maaf. Dan saya juga memohon maaf sebelumnya karena saya kurang sehat, jadi agak sering batuk-batuk, jadi mohon maaf jika mengganggu. Oke, baik. Jadi langkah-langkah implementasi metode mind mapping dalam mengembangkan kreativitas siswa pada pembelajaran fikih. Jadi dalam membuat peta pikiran ada beberapa hal yang harus diatur seperti kertas, bening tanpa garis atau spidol berwarna, otak, dan imajinasi. Dengan cara itu, metode yang terlibat dengan menggunakan panduan pikiran akan sangat mudah dan menyenangkan seperti yang dikemukakan oleh Tony Busan. Ada 7 tahapan dalam membuat peta otak, yaitu yang pertama, mulailah dari titik fokus kertas kosong bersih dengan sisi memanjang sejajar karena mulai dari tengah memberikan kesempatan kepada pikiran untuk menyebar ke segala arah dan
untuk mengkomunikasikan pikiran itu sendiri secara lebih terbuka dan normal. Dan yang kedua, manfaatkanlah bentuk-bentuk gambar atau simbol yang ada di sekitar untuk memunculkan ide sentral. Karena satu gambar mengandung makna ribuan kata dan dapat memancing otak untuk kreatif menciptakan imajinasi. Yang ketiga, lakukan coloring atau pewarna. Hal ini menjadikan kertas yang semula kosong menjadi lebih menarik, terserap dalam pikiran dan memacu otak untuk semakin kreatif dalam mencari cara agar kertas tersebut dapat terasa lebih hidup dan menyenangkan. Kemudian yang keempat, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar fokus atau pikiran utama dan koneksi cabang ke tingkat 2 dan tingkat ketiga dan 3 ke tingkat 1 dan 2. Jadi karena otak besar bekerja dalam afiliasi, ia mendapat kesempatan untuk menghubungkan beberapa atau 4 hal tanpa penundaan sesaat. Setiap kali kita mengaitkan cabang, kita akan lebih memahami dan mengingat dengan lebih efektif. Yang kelima, buatlah berbagai bentuk garis hubung atau tidak hanya lurus, namun bisa juga melingkar, melengkung, atau berkelok-kelok. Yang keenam, gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, karena hal tersebut memberikan kekuatan dan kemampuan bagi otak untuk beradaptasi. Dan yang ke-7, biasakan tangan untuk menciptakan gambar. Seperti yang ditunjukkan oleh Tony Buzan, 7 tahapan membuat panduan otak dapat ditingkatkan, yaitu yang pertama, mulai dari bagian tengah dalam posisi memanjang. Kedua, lakukan pembuatan berbagai bentuk imajinatif. Hal ini dapat dimulai dari pusat titik fokus ke tengah kertas. Yang ketiga tadi melakukan coloring. Yang keempat itu tarik cabang-cabang utama ke titik fokus. Yang kelima, bentuk berbagai garis penghubung, jangan lurus atau harus melengkung. Yang keenam, berikan satu kertas kreatif sebagai kunci bagi setiap cabang untuk mudah diingat. Yang ke-7, menggunakan gambar-gambar atau bentuk di setiap cabang titik fokus. Jadi itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nuraisa sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang langkah-langkah dalam pemetaan pikiran atau mind mapping ini, khususnya dalam pembelajaran pengembangan kreativitas dalam pembelajaran fikih. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya yakin setelah memaparkan makalahnya mulai dari awal dari pengertian, tujuan, manfaat, langkah-langkah, saya yakin teman-teman sudah punya banyak gambaran tentang metode mind mapping ini, dan pasti sudah banyak yang menyimpan pertanyaan atau sanggahan mungkin atau komentar kepada pemateri. Tapi satu hal sahabat-sahabat sekalian, bahwa ada faktor-faktor yang perlu saya jelaskan sedikit yang memengaruhi terhadap keberhasilan penggunaan metode mind mapping ini. Faktor yang pertama adalah peserta didik harus aktif berpartisipasi. Kemudian kemampuan otak untuk mengenali berbagai visual untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal itu harus dimaksimalkan. Kemudian peserta didik diharuskan untuk kreatif. Kemudian waktu yang dimiliki untuk belajar cukup, dan imajinasi peserta didik sangat dibutuhkan, membebaskan otak kanan akan cara agar supaya bisa berpikir sinergi dan kemampuan berpikir kreatif. Nah, kalau komponen-komponen ini terpenuhi, maka
Insya Allah metode mind mapping bisa kita maksimalkan dalam meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran fikih. Sebagai kesimpulan bahwa implementasi metode mind mapping dalam pembelajaran fikih dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran fikih. Dengan memanfaatkan teknik ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan memungkinkan siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian, metode mind mapping ini tentu saja memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fikih khususnya dengan memperkuat pemahaman, meningkatkan keterlibatan siswa dan merangsang kreativitas serta menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang terpenting itu, menerapkan nilai-nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran fikih itu tidak berhenti pada domain knowledge saja, domain pengetahuan saja, tetapi harus diimplementasikan dalam amaliyah-amaliyah ibadah keseharian yang bisa menciptakan muskafah setelah mempraktikkan ilmu fikih yang telah dipelajari. Nah, demikian teman-teman sekalian, akhirnya cukup. Kami berikan kesempatan, Pak Hasrudi sudah senyum-senyum ini. Nah, sudah banyak pertanyaan yang mungkin yang ingin ditanyakan. Silakan kita buka sesi tanya jawab kepada sahabat-sahabat. Ada Pak Khairul Indi, silakan. Baik, Bapak Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah suara saya terdengar jelas? Soalnya ada keributan Bagus, sedikit. baru Baik, dengar dengan merdu, Pak Khairul. oke, makasih Pak. Baik, langsung saja pertanyaan saya di sini. Kan mata kuliah ini mengenai mata kuliah pengembangan pembelajaran berbasis IT atau Information Technology. Nah, yang saya tangkap tadi sudah ada pengembangannya mengenai metode pembelajaran mind mapping ini yang ditemukan oleh Tony Buzan pada tahun 1970-an. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini dari makalah-makalah yang sebelumnya kan pengembangan aplikasi yang disampaikan. Nah, apakah dari makalah yang dipresentasikan hari ini tidak bersentuhan dengan teknologi ataukah bisa bisa diaplikasikan menggunakan teknologi ini metode mind mapping ini, karena yang saya tadi tidak menangkap satupun yang berkaitan dengan IT. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Pak Hasrudi, saya yakin bahwa Pak Hasruli sudah mendalami makalah dan menyimak tadi dari awal sampai akhir dari pemaparan materi dan mempertanyakan tentang di mana sih titik temunya metode mind mapping dengan teknologi pendidikan seperti dengan IT ya, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nanti kepada pemakalah. Jadi langsung saja ya supaya tidak lupa ini, tidak hilang karena ini pertanyaan penting saya rasa ini. Jadi kepada pemateri disilakan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Pak Khairul Iswandi. Mohon maaf sahabat-sahabat sekalian, kelompok 4 tadi sudah selesai tanya jawabnya ya? Atau masih pending juga tanya jawabnya? Masih pending, jawab. Pak. Kelompok 5 mau silakan. Kita kembalikan ke the first moderators. Bu Ami, silakan. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya tadi berharap kelompok 5 juga bisa menjawab, tapi sudah diserahkan sama Pak Jamaluddin.
Ya, kita ambil alih lagi untuk pertanyaan dari Bapak Samsul sama Ibu Nur Mutmainah untuk kelompok 4. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab dua pertanyaan tadi, yang dimana pertanyaan pertama ditanyakan oleh Pak Samsul ya, mengenai bagaimana dengan peranan siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan, apakah media visual bisa meningkatkan produksi pembelajaran? Dan pertanyaan yang kedua dari Ibu Nur Mutmainah mengenai media visual apa yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PAI dan berikan contohnya. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Tapi moderator sedikit. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab sedikit tentang pertanyaan dari Pak Samsul yang mengatakan bahwa bagaimana dengan peranan siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan? Apakah media ini bisa meningkatkan produksi pembelajaran? Jadi kalau menurut saya pribadi, media visual ini juga masih cocok untuk siswa yang mengalami keterbatasan penglihatan karena tanpa disadari media visual ini juga dilengkapi dengan media audio. Jadi media visual ini sudah lengkap dengan adanya suara yang bisa didengarkan oleh siswa. Ditambah lagi dengan adanya penjelasan dari guru tersebut. Jadi mungkin kalau mengatakan keterbatasan penglihatan media visual ini iya, siswa tersebut tidak terlalu bisa melihat, akan tetapi adanya dilengkapi dengan audio. Jadi media visual ini mungkin kalau saya pribadi masih bisa digunakan pada keadaan tersebut. Itu mungkin sedikit dari saya. Siapa tahu ada tambahan dari teman-teman pemateri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas jawabannya. Sekedar meluruskan aja buat jawaban dari Pak Ahmad yang di mana maksud beliau adalah media visual audio. Nah, untuk Pak Samsul mengenai pertanyaannya, saya sedikit menambahkan bahwa semua media itu memiliki keterbatasan, termasuk media visual. Karena media visual ini hanya untuk penglihatan, kemungkinan untuk siswa yang memiliki keterbatasan seperti tidak bisa mendengar, tidak bisa menggunakan media visual. Terus kalau untuk penglihatannya ada keterbatasan dalam penglihatannya, kita bisa menggunakan apa namanya itu yang biasanya untuk tunanetra kayak dia bisa meraba, kayak huruf A dia bisa meraba dengan indera perabanya ya, instingnya gitu. Itu bisa menggunakan itu, tidak bisa menggunakan media visual karena tidak objektif. Tapi kalau untuk siswa yang dia tidak memiliki keterbatasan, saya rasa sangat efektif sekali untuk media visual diterapkan dalam menarik minat belajar siswa karena bisa memberikan imajinasi kepada siswa. Kalau misalnya dia melihat gambar-gambar atau buku-buku yang ada gambar-gambarnya, bisa membuat siswa itu berimajinasi lebih jauh. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain atau materi yang lain, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, saya serahkan ke Pak Samsul mengenai jawaban kami, apakah ada tanggapan balik atau gimana, Pak? Baik, terima kasih oleh moderator dengan pemateri kelompok 4 telah memberikan tanggapan terkait ini tadi penjelasan medis. Terima kasih Pak Samsul, dan pertanyaan kedua Ibu Nur Mutmainah nanti akan dijawab oleh Ibu Nirwana Alda. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mutmainah, yaitu jenis-jenis media visual dan media
visual apa yang bisa diterapkan dalam pembelajaran PAI dan contohnya. Ada beberapa jenis media visual diam berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar. Film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi yang dapat digunakan yaitu media audio seperti Al-Quran, hadis, sejarah perkembangan Islam, bahasa Arab, dan sebagainya. Nah, beberapa contoh media audio yang dapat digunakan adalah radio, laboratorium, bahasa, dan alat perekam pita magnetik. Nah, pada sebuah penelitian yang saya baca menunjukkan bahwa media visual yang digunakan dalam pembelajaran PAI di RA Nurul Minin Bojo Genteng adalah gambar diam berupa poster, karikatur, dan kartun. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Nirwana atas jawabannya. Mungkin saya menambahkan sedikit juga atau meluruskan agar lebih jelas jawabannya. Mungkin contoh untuk media visual yang digunakan untuk pembelajaran PAI, contohnya kayak kemarin kita bisa membuat PPT interaktif ya, dengan visual-visual gambar materi akidah halal atau Al-Quran hadis, yang dimana menerapkan gambar-gambar yang nuansa Islam atau nuansa sesuai dengan materi Al-Quran hadis atau akidah halal. Mungkin seperti itu. Itu kan juga hal yang sangat menarik untuk siswa bisa belajar lebih efektif. Mungkin seperti itu Ibu Nur Mutmainah. Apakah ada tanggapan balik, Bu? Terima kasih pemateri dan moderator atas jawabannya. Jawabannya saya terima dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan untuk kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah diutarakan oleh penanya. Kepada Pak Jamaluddin sebagai moderator, saya serahkan Pak. Baik, Pak Jamaluddin, saya rasa sekian dari kelompok kami, Pak. Selanjutnya saya serahkan untuk Pak Jamaluddin yang mengambil alih sesi berikutnya. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ibu Ami. Mohon maaf tadi saya keluar ini karena jaringan. Kita sampai di pertanyaannya Pak Khairul tadi ya. Bagaimana sih implementasi mind mapping ini berbasis IT di dalam meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran fikih? Sebenarnya ya mind mapping ini sangat berkaitan erat dengan beberapa perangkat lunak ya. Jadi sangat mendukung IT di dalam menerapkan mind mapping di dalam pembelajaran ini. Jadi untuk memaksimalkan efektivitas mind mapping ini perlu kita memilih perangkat lunak yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Ada banyak perangkat lunak yang berkaitan dengan mind mapping, misalnya ada Xmind, ada MindMaster, dan ada FreeMind. Ini perlu dipastikan bahwa perangkat lunak yang dipilih itu digunakan oleh guru dan juga murid atau siswa pastinya. Jangan sampai perangkat lunak yang digunakan itu justru memberatkan sehingga kreativitas yang kita ingin hadirkan di dalam pembelajaran itu justru berbanding terbalik dengan apa yang dijalani oleh siswa. Jadi pemilihan perangkat lunak harus penggunaan IT di dalam mind mapping ini tentu sangat lebih maksimal ketika kita menggunakan multimedia. Jadi ada
penggunaan multimedia misalnya apakah melalui komputer atau melalui smartphone dan lain-lain sebagainya, itu sangat membantu ya ketika apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Iswandi. Kemudian mungkin adanya kolaborasi antara siswa dan guru di dalam, misalnya guru bisa membagikan mind map-nya kepada siswa untuk dipelajari secara mandiri atau untuk bekerja sama dengan bekerja kelompok dengan teman-teman. Nah, itu bisa memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan memungkinkan siswa untuk saling berbagi pemahaman. Begitu pula juga dalam evaluasi dan pemantauan, guru dapat menggunakan mind maps sebagai alat untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi fikih yang telah mereka sampaikan kepada guru. Jadi kita lanjutkan. Bagaimana dengan sahabat semangat pemateri? Apakah ingin memberikan jawaban tambahan terhadap Pak Khairul Iswandi atau kita beralih ke penanya berikutnya? Atau kita kembalikan dulu kepada Pak Khairul. Silakan Pak, bila masih ada yang ingin ditanyakan. Saya kira jawabannya sudah sangat jelas karena sudah disertai dengan contoh dan cara penggunaan aplikasi yang disebutkan tadi. Saya kira sudah jelas Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Pak Khairul atas responnya terhadap penjelasan tadi menanggapi jawaban Pak Khairul. Kemudian untuk sesi berikutnya dikembalikan ke moderator pertama. Atau masih ada yang ingin bertanya? Bu Sutriani sudah angkat tangan ini. Ingin ke kelompok 4 atau kelompok 5, Bu? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya ke kelompok 5. Baik, Tafadhal, tafadhal. setelah membaca materi makalah dari teman-teman sekalian dari kelompok 5, ada beberapa kelemahan dari metode ini. Nah, salah satunya yakni peserta didik dengan daya imajinasi rendah memerlukan pengulangan dengan frekuensi yang cukup sering. Nah, kira-kira kita sebagai guru bagaimana solusi yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada siswa yang memiliki imajinasi yang berbeda dengan teman-teman lainnya, dan sehingga waktu yang diperlukan juga tidak terlalu lama, karena kan sebagaimana yang kita tahu bahwa selama pembelajaran itu ada batas waktunya juga ya. Jadi kira-kira bagaimana solusi yang tepat sehingga tidak terlalu sering terjadi pengulangan-pengulangan seperti itu. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bu Sutriani, sangat menarik pertanyaannya ya. Berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kemampuan imajinasi siswa itu berbeda-beda. Nah, bagaimana sebagai seorang guru menghadapi itu?
karena kita dibatasi oleh waktu, misalnya ada sekian jam pelajaran misalnya harus tuntas materinya. Nah, bagaimana itu? Bu Sukma, Bu Esa, Pak Jurul, silakan kesempatan buat sahabat-sahabat untuk menjawab. Kelompok 5, Bu Esa ya. Ada Bu Sukma masih bersama kita, Bu Sukma sama Pak. Masih Pak. Silakan, silakan Bu Sukma. Saya kira Bisa ini diulang kembali pertanyaannya Pak. Tadi benar. terputus. Ya, tadi dimakalakan di pemaparan tadi pemateri bahwa metode mind mapping ini punya kelemahan khususnya bagi siswa yang memiliki kemampuan imajinasi yang rendah. Nah, bagaimana menghadapi ketika guru mendapatkan siswa yang seperti itu? Pak. Iya. Silakan Bu Nuresa, sudah siap kayaknya ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi dari pertanyaan tadi dari Ibu Sutriani itu bagaimana cara memberikan pelajaran tentang mind mapping kepada siswa yang memiliki daya tanggap yang berbeda-beda. Jadi yang pertama itu memberikan penjelasan dan demonstrasi. Dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu mind mapping atau tujuan penggunaannya, manfaatnya, serta juga demonstrasi praktis tentang bagaimana membuat map pikiran dengan contoh yang relevan. Ini juga akan membantu siswa memahami konsep dasar cara menggunakan mind mapping tersebut. Yang kedua itu dengan modifikasi instruktur. Nah, jadi dengan mempertimbangkan untuk memodifikasi instruktur dan tugas terkait mind mapping sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswanya. Jadi beberapa siswa ini mungkin memerlukan instruksi lebih terperinci dan langkah-langkah yang lebih terstruktur, sementara siswa yang lain lebih baik dengan instruksi yang lebih umum dan lebih banyak kebebasan untuk eksplorasi kreatifnya. Jadi harus memberikan pemahaman yang lebih terperinci dan mudah diterima oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga itu variasi metode pengajaran. Dengan memberikan variasi dalam metode pembelajaran mapping ini, mungkin beberapa siswa merespon lebih baik terhadap dengan metode ceramah atau presentasi. Sementara yang lain mungkin lebih suka pembelajaran yang melalui latihan praktik atau proyek kolaboratif. Nah, jadi dengan menggunakan kombinasi metode pengajaran seperti diskusi kelompok, sesi latihan, dan tugas individu untuk mencakup kebutuhan dari beragam siswa. Kemudian yang keempat itu mendukung gaya belajar yang berbeda. Jadi dengan memperhatikan gaya belajar siswa saat memberikan pelajaran mapping, beberapa siswa ini mungkin lebih visual dan lebih merespon gambar atau diagram, sementara yang lain mungkin lebih auditori dan membutuhkan penjelasan lisan yang mendalam. Jadi mungkin kita dapat menyediakan sumber daya yang beragam seperti gambar, video, contoh kasus, atau penjelasan lisan agar siswa dapat mengakses informasi dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang kelima itu dukungan individual. Jadi di sini memberikan dukungan individual kepada siswa untuk membutuhkan bantuan tambahan dan memahami menguasai mind mapping ini. Nah, ini dapat berupa sesi tutorial individu, diskusi kelompok kecil, atau pemberian umpan balik langsung dengan memastikan untuk memberikan waktu dan ruang bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi keraguan, dan meminta bantuan jika diperlukan. Kemudian yang keenam itu praktik dan umpan balik. Nah, di sini kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih membuat map pikiran secara mandiri, memberikan tugas atau proyek melibatkan mind mapping, dan memberikan umpan balik yang konstruktif
tentang kekuatan dan area perbaikan mereka. Ini akan membantu siswa memperbaiki keterampilan mereka dalam memapping seiring berjalannya waktu. Kemudian yang ketujuh yaitu penggunaan teknologi dengan memanfaatkan perangkat lunak atau aplikasi mind mapping yang interaktif untuk membantu siswa dalam belajar dan berlatih mind mapping. Nah, banyak perangkat lunak mind mapping yang memiliki fitur-fitur yang memudahkan pembuatan dan pengeditan map pikiran serta menyediakan template, icon, dan alat bantu visual lainnya yang dapat membantu siswa dalam pembuatan mind mapping yang efektif. Nah, dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, guru dapat membantu siswa dengan daya tanggap yang berbeda untuk memahami dan menguasai konsep mind mapping dengan lebih baik. Jadi penting untuk mengakomodasi gaya belajar, kebutuhan, dan tingkat pemahaman siswa agar mereka dapat mengembangkan keterampilan mind mapping secara efektif. Jadi itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Nur Esa yang sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan Ibu Sutriani tadi. Ada banyak treatment nih yang diberikan oleh Bu Nur Esa bagaimana menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam artian kemampuan imajinasinya yang rendah dibanding dengan teman-teman yang lain. Ada beberapa pendekatan-pendekatan yang diberikan tadi oleh Bu Nur Esa, termasuk bagaimana kita mengkolaborasi berbagai elemen-elemen dan metode sehingga bisa menemukan cara yang tepat untuk menghadapi siswa yang berkebutuhan membutuhkan perhatian khusus di dalam meningkatkan kreativitasnya. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian. Saya yakin masih banyak yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, sahabat-sahabat, akan tetapi karena waktu sudah menjelang sholat maghrib di wilayah kita, apalagi Pak Alfian tadi ini sudah kembali bersama menjalankan sholat maghrib bersama Pak Kamsir ya, termasuk Bu Sutriani mungkin. Bu Marwah sudah senyum-senyum saya lihat ini. Apakah ada yang ingin disampaikan Bu Ketua? Silakan. Demikian dari saya, moderator kelompok 4. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.